pagi semuanya. Pak. Bagaimana kabar kalian? Coba salah satu pimpin doa. Untuk kelasnya siapa? Pimpin doa dulu. Kita bertemu menaikkan pelajaran kita, mari kita berdoa mengenai agama dan pertanyaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Bagas. Oke, karena ini pertemuan pertama kita, coba Bapak kan mau mengenal ini. Coba kalian perkenalkan diri kalian satu-satu, mulai dari abang ini. Ya, nama sama asal ya. Perkenalkan, nama saya Bagas Pratama, asal dari Kabupaten Hulu. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Daniel Agung, asal dari China. Perkenalkan, nama saya Potensi, berasal dari Kapuasulu. Perkenalkan, nama saya Agustina, berasal dari Kapuasulu. oke lanjut. Perkenalkan, nama saya Francisco Sasun, berasal dari Blitar Hulu. Perkenalkan, nama saya Jolita Maret, asal dari Kapuasulu. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Alhamdulillah, saya berasal dari Pulang. ya. Baik, perkenalkan, nama saya Dewi Febriani, asal saya dari Cianjur. Coba kakak yang di belakang tuh bisa tolong ke depan isi. Coba. Ada yang masuk kan? Coba lihat di sekitar kalian, sudah ada sampah belum? Tunggu dulu kalau ada sampah. Bangkunya tuh yang belakang tuh, abang tuh siapa namanya? Bambang, nah rapikan tuh yang depannya tuh. Tiga. Oke baiklah, materi kita pada hari ini yaitu tentang norma dan keadilan. Coba ini siapa yang tahu pengertian norma dan keadilan itu apa? Ya, Kak Jamie coba apa? Kalau menurut saya, kalau norma itu kaidah atau peraturan yang berlaku di masyarakat. Ya. Coba lagi. Ada yang bisa bantu apa? Bang Hasan. Kawan yang lain? Ada yang tahu? Apa itu norma? Ada tak? Oke. Jadi pengertian norma itu adalah sebuah aturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan atau aturan atau kaidah-kaidah tatanan dalam kehidupan sehari-hari untuk berperilaku. Kenapa disebut norma? Karena norma itu titik tumpu bagaimana
bagaimana manusia itu melakukan kegiatan dalam bermasyarakat. Norma itu juga peraturan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pendapat seorang ahli yaitu Aristoteles. Nah, menurut Aristoteles ini, menurut dia yaitu makna manusia di dalam kehidupan itu disebut zoon politikon. Zoon politikon ini artinya manusia itu suka hidup berkelompok atau tidak bisa hidup sendiri, karena manusia itu disebut makhluk sosial. Maka dalam kehidupan berkelompok harus ada aturan, meskipun hanya ada 2 orang, tetap di situ ada aturan yang mengikat. Karena jika tidak ada aturan, maka kehidupan akan menjadi kacau. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya itu ada fungsi norma. Coba siapa tahu fungsi norma itu apa? Fungsi norma. Ya, ada lagi yang bisa bantu Bapak? Fungsi norma? Ada ini mungkin bisa bantu? Saya tahu Pak. Bapak yang tadi ada bantu nih. Yuk, siapa yang bisa yuk? Siapa yang salah? Bapak yang makan orang. Dah kumpul. Bapak. Ayo Bapak. Fungsi norma. Bang Bambang tuh, ngapain tuh? Ibu ngapain? Dari tadi Pak. Yo, Pak. Nah, fungsi norma ini sebagai pedoman tingkah laku. Sebagai manusia yang hidupnya berkelompok harus ada pedoman yang mengatur dalam bertingkah laku. Contohnya ini seperti tingkah laku di jalan raya. Ada rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas ini untuk mengatur para pengendara. Jika tidak ada aturan atau pedoman akan terjadi kekacauan. Sebaliknya, seperti itu juga. Contohnya ini seperti di Sintang ini. Contohnya itu di Simpang 5. Misalnya kalau tidak ada rambu-rambu lalu lintas, otomatis di Simpang 5 itu akan macet. Begitu juga sebaliknya. Karena ada rambu-rambu lalu lintas, otomatis kan perjalanan itu bisa lancar gitu, tidak macet. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya untuk menjaga kerukunan, siapa tadi yang untuk itu tadi? Yang jawab dari Kak Golita ya. Ya. Jadi untuk menjaga kerukunan antar warga masyarakat. Kenapa di dalam masyarakat harus tercipta kerukunan? Suasana yang rukun. Ya itu karena dengan kehidupan yang rukun kita bisa hidup bersamaan dengan nyaman. Contohnya seperti ketika ada seseorang yang berkelahi, menyelesaikan masalahnya itu lebih baik diselesaikan dengan pihak yang berwajib. Contohnya itu menyelesaikan itu misalnya nih, Bang siapa namanya? Ya Bang Bagas lagi sama Asom, tinju deh tuh, gara-gara tahu masalah apa, bukti atau apa. Lebih baik menyelesaikannya itu pihak yang berwajib gitu, biar masalahnya itu cepat selesai. Kalau asal pukul nanti masalahnya tidak selesai. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya ada macam-macam norma. Siapa yang tahu di sini ada berapa macam norma? Ya kayak ini. Ada 4 Pak. Coba apa aja yang masuk norma? Norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan Pak. Oke. Norma kesusilaan, siapa yang tahu? Coba mau tanya, siapa di sini yang tahu apa itu norma kesusilaan? Siapa yang tahu? Ya, siapa ini? Norma kesusilaan itu berkenaan dengan hati nurani. Oke. Contohnya seperti apa misalnya? Contohnya rasa empati kita terhadap sesama warga masyarakat. Oke, betul ya. Yang lain buat orang yang muda juga? Tidak ada ya? Nah, jadi norma kesusilaan itu adalah peraturan atau tingkah laku yang berkenaan dengan bisikan kalbu
atau hati nurani manusia. Jadi manusia itu memiliki hati nurani yang di dalamnya itu mengetahui tentang baik dan buruknya setiap hal. Jadi norma kesucian ini berkaitan dengan hati nurani manusia yang bersumber dari hati nurani kita sendiri mengenai baik dan buruknya yang kita lakukan. Contohnya, mengambil barang yang kita temui padahal kita tahu itu bukan milik kita, bukan milik kita. Misalnya nih, Kak Golita pas keluar dari kelas kan menemukan uang 50.000. Kak Golita ini tidak tahu uang itu punya siapa, terus diambil. Nah, jadi itu tuh berkenaan dengan itu norma kesusilaan ya. Selanjutnya, sanksinya itu misalnya kalau Kak Golita ini ngambil uang aja kan tanpa menanyakan, misalnya seharusnya kan Kak Golita itu kalau menemukan uang menanyakan kepada teman-temannya, sudah tahu itu uang teman-temannya. Nah, kalau Kak Golita tanya itu dapat sanksinya berupa penyesalan dan rasa bersalah. Selanjutnya norma kesopanan. Di sini siapa yang tahu apa itu norma kesopanan? Mungkin kawan-kawan yang lain? Coba ngomong. Kesopanan tentunya cara kita bertingkah laku mau di sekolah, keluarga maupun masyarakat, bertingkah laku baik. Yang lain atau yang mau tambah lagi? Bang Ason? Tidak apa. Nah, jadi norma kesopanan itu norma atau peraturan yang berhubungan dengan pergaulan manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan ini berkaitan dengan kita dan lingkungan masyarakat di sekitar kita ataupun keluarga kita atau di kalangan keluarga. Contohnya, yang pertama itu cara berpakaian, tata cara berbicara, tata berperilaku atau saat makan dan saat melakukan kegiatan apapun itu pasti selalu berkaitan dengan norma kesopanan. Norma kesopanan ini bersumbernya itu terbentuk dari masyarakat atau diri sendiri. Contohnya, saat melewati orang yang kedua, kita harus membungkukkan badan dan mengucapkan permisi. Jadi seperti itu ya. Contoh lainnya lagi, siapa yang bisa beri contoh? Contoh dari norma kesopanan. Ada tidak? Ini apa yang pernah ngantuk? Sudah siang ya? Berapa? Sabar, bentar lagi pulang ya. Contoh selanjutnya itu bersalaman atau menegur saat bertemu dengan guru di dalam sekolah. Contohnya lainnya ini menghormati orang yang lebih tua maupun yang lebih muda. Sanksinya jika kalian melakukan pelanggaran dari norma kesopanan ini yaitu berupa dikucilkan oleh masyarakat, dicemooh atau tidak disenangi oleh masyarakat. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya norma agama. Norma agama ini siapa yang tahu? Coba. Oke, Kak Jenny lagi. Oke, boleh. Berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Tuhan. Coba yang lain. Saya Kak Jenny. Ada tidak? Oke. Jadi norma agama itu kumpulan kaidah atau aturan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia atau setiap umat yang ada di negara Indonesia ini yang memiliki agama, haruslah mereka mengikuti norma agama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Contohnya agama Islam sesuai dengan aturan Al-Quran, Al-Quran Kristen dan Katolik sesuai aturan Alkitab, Hindu sesuai aturan Weda, dan Buddha sesuai aturan Tripitaka, serta Konghucu sesuai aturan kitab Sisu. Setiap agama melakukan kegiatan sesuai norma agamanya dalam kitab mereka masing-masing. Untuk melakukan kegiatannya tersebut tidak mungkin semua agama mengajarkan tentang keburukan, karena setiap agama pada dasarnya itu mengajarkan kebaikan jika kita mengikuti norma agama untuk melakukan kebaikan. Sumber norma agama ini berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sanksinya apabila melanggar norma agama ini dapat berupa sanksi dosa dari akhirat atau
dari Yang Maha Kuasa. Contohnya kita harus mendekati perintahnya dan menjauhi larangannya. Sejauh ini coba siapa yang bertanya, silahkan. Ada yang bertanya mengenai materi yang mau sampaikan? Oke. Baik Pak, izin bertanya, mengapa dalam kehidupan bermasyarakat itu diperlukan adanya norma-norma? Coba teman-teman, siapa tahu ada yang bisa jawab pertanyaan dari kakak ini? Ya, tidak dapat. Coba Bang. Tidak dapat. Tidak ada. Jangan mau jawab jadi ya. Oke. Jadi mengapa di dalam masyarakat itu harus ada norma? Nah, karena itu untuk mengatur masyarakat agar tidak terjadinya penindasan satu sama lainnya. Misalnya nih, Bang Aso nih, karena lihat misalnya Bang ini kan gimana gitu kerja kayak bully Bang gitu. Nah, jadi itu fungsinya norma gitu ya kayak ini ya. Apakah bisa dimengerti kayak ini? Bisa Pak. Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum ini siapa yang tahu coba? Ada yang bisa tahu Bapak? Tidak ada ya. Jadi norma hukum itu peraturan mengenai tingkah laku manusia, kumpulan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi negara atau bersifat memaksa. Jadi norma hukum ini lebih bersifat memaksa. Nah, kejahatan ini adalah sesuatu yang dilarang. Kalau melanggar akan mendapatkan sanksi berupa hukuman atau denda. Contohnya yaitu mencuri, korupsi, melanggar aturan lalu lintas. Jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas. Di sini tugasnya PR ya. Nanti dikumpulkan pada minggu depan. Tugasnya itu catat. Sebutkan masalah pelanggaran norma yang terjadi di lingkungan masyarakat, serta berikan solusi atas pelanggaran tersebut. Nah, satu ya tugasnya. Jadi jangan lupa ya minggu depan ya. Mengenai materi kita pada siang hari ini, coba kita bisa menyimpulkan kesimpulan. Ada tidak? Kali ini Asun? Ada ya? Oke, baik. Jadi Bapak jadi kesimpulannya. Jadi kesimpulan itu sebagai warga negara yang baik, kita harus menjalankan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari ya, agar terciptanya suasana aman, tentram, dan sejahtera. Jadi itu ya kesimpulannya. Ya baik, karena tadi sudah dimulai dengan doa, coba kita kelas lagi dengan doa untuk pelajaran kita pada siang hari ini. Sekarang mari kita berdoa. Menurut agama dan perintah kita masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat siang. We'll be right back.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله